Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Stasia Dinanda Putri. Saya dari Sekolah Tinggi Teknik Malang. Saya jurusan Multimedia Broadcasting. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai skill teknik dan trik mengumpulkan berita. Poin pertama, observasi. Observasi merupakan pengamatan terhadap realitas sosial. Terdiri dari pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung. Sebuah pengamatan bisa dikatakan langsung jika pengamat melihat peristiwa itu sendiri, dan sebuah pengamatan dikatakan tidak langsung jika pengamat tidak melihat peristiwa yang terjadi, tetapi pengamat mendapat keterangan dari orang lain, seperti halnya penemuan mayat di sebuah rumah. Poin kedua, wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara wartawan dan narasumber untuk mendapat data dari sebuah fenomena. Hal mendasar yang harus ditanyakan kepada narasumber ialah: yang pertama, apakah narasumber bersedia jika kalimatnya dikutip secara langsung? Yang kedua, apakah narasumber tidak berniat namanya dirahasiakan dalam sebagian hasil wawancara? Yang ketiga, apakah narasumber memiliki keinginan lain yang berkaitan dengan hasil wawancara? Ada 6 jenis wawancara. Yang pertama, man in the street interview, dilakukan untuk mengumpulkan pendapat beberapa orang mengenai peristiwa menyangkut satu keadaan atau juga tentang kebijaksanaan baru. Yang kedua, casual interview. Wawancara mendadak, wartawan meminta kepada narasumber untuk kesediaan diwawancarai, dan kiranya narasumber tersebut dianggap punya informasi yang perlu dilaporkan kepada khalayak. 3. Personal interview. Wartawan mewawancarai untuk mengenal pribadi, yang hasilnya dapat berupa profil tentang orang yang bersangkutan. Yang keempat, telepon interview. Wawancara melalui telepon, dan biasanya wartawan sudah kenal baik dengan narasumber untuk melengkapi berita yang sedang ditulis. Yang kelima, question interview. Wawancara tertulis, biasanya wartawan sudah mengalami jalan buntu. Keuntungannya, informasi yang didapat lebih jelas. Kelemahannya, wartawan tidak bisa mengamati sikap pribadi narasumber. Yang keenam, group interview. Wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus untuk membahas satu persoalan atau implikasi satu kebijaksanaan pemerintahan. Teknik-teknik wawancara. Yang pertama, menggunakan daftar pertanyaan yang tersusun dengan baik. Yang kedua, memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan secara langsung dan tepat. Yang keempat, tidak malu bertanya jika ada jawaban yang kurang dimengerti. Dan yang kelima, mengajukan pertanyaan tambahan berdasarkan perkembangan wawancara. Poin selanjutnya setelah wawancara yaitu konferensi pers. Yang pertama, pernyataan yang disampaikan mewakili sebuah lembaga. Yang kedua, menyangkut citra lembaga, peristiwa yang sangat penting dan bersifat insidental. Yang ketiga, wartawan memiliki hak yang sama untuk mengajukan pertanyaan kepada orang yang memberikan konferensi pers. Yang keempat, informasi dilakukan melalui dialog langsung. Ada juga konferensi pers yang dilakukan secara tertulis. Dan yang kelima, agar informasi lebih jelas, diberi kesempatan untuk bertanya. Berbeda dengan press release. Press release yang pertama, siaran pers yang dikeluarkan oleh satu lembaga, organisasi, individu secara tertulis untuk para wartawan, mewakili kepentingan lembaga, organisasi atau individu. Yang kedua, media cetak yang besar seperti Kompas tidak mau memuat siaran pers ini. Yang ketiga, tidak ada keharusan wartawan untuk membuat siaran pers. Yang keempat, tidak ada kesempatan bagi wartawan untuk bertanya. Dan yang kelima,
Pada pers rilis tidak ada tanya jawab, sedangkan konferensi pers ada tanya jawab. Sekian penjelasan dari saya. Sekiranya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.